Kamera warga berhasil merekam wajah-wajah pelaku yang menjarah rumah milik anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Dalam rekaman, terlihat jelas seorang pria membawa televisi keluar dari rumah. Tak hanya itu, ada juga dua remaja yang asik menenteng patung Iron Man, sementara remaja lain terlihat membawa sepatu milik Sahroni. Aksi penjarahan ini makin bikin geleng-geleng kepala. Dua remaja lain kedapatan membawa mainan mobil, lalu ada juga pria berbadan gemuk mengenakan sweater hitam yang terlihat menyeret koper misterius. Yang bikin miris, sepasang suami istri bahkan terekam membawa televisi menggunakan sepeda motor sambil membonceng dua anak mereka di depan. Ada pula seorang pria berjaket abu-abu yang menenteng koper pink sambil berusaha menutupi wajahnya. Tak ketinggalan, sosok berambut panjang sedikit pirang juga terlihat membawa tas yang diduga milik keluarga Sahroni. Dan masih banyak wajah-wajah lain yang tertangkap kamera netizen saat aksi penjarahan berlangsung. Pihak redaksi memprediksi aparat hukum dipastikan akan segera menindak para pelaku. Kejadian ini jadi bukti nyata bahwa kamera netizen kini bisa jadi saksi penting dalam mengungkap kasus penjarahan. Jangan lupa, ikuti terus channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Udah ngambilin apa? Air purifier. Nama Ahmad Sahroni kini kembali ramai diperbincangkan. Usai netizen menuding dirinya memiliki 3 wanita simpanan, guys. Pernyataan kontroversial Ahmad Sahroni, mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, terus menjadi sorotan publik. Netizen yang geram mulai menggali kehidupan pribadi politisi asal Tanjung Priok itu, hingga memunculkan dugaan adanya 3 nama perempuan yang disebut-sebut dekat dengan dirinya, guys. Pertama, Nandriani Oktarina. Nama pertama yang disebut adalah Nandriani Oktarina, calon wakil wali kota Palembang yang sebelumnya mendampingi Fitriyanti Agustinda, guys. Wanita kelahiran Oktober 1995 ini tercatat memiliki harta mencapai 23,3 miliar, termasuk hadiah berupa mobil Innova tahun 2016 senilai 1,7 miliar. Saat kabar dirinya dikaitkan dengan Ahmad Sahroni mencuat, akun medsos pribadinya langsung dikunci, guys. Kedua, Wulan Priscilia. Sosok kedua adalah Wulan Priscilia, seorang model yang kerap bekerja sama dengan MUA ternama. Akun media sosial @Priscilia Wulan bahkan sudah tidak dapat ditemukan setelah namanya masuk dalam daftar dugaan simpanannya Sahroni, guys. Ketiga, Dina Albens. Nama terakhir yang ikut terseret adalah Dina Albens, pemilik merek minuman fermentasi buah apel Albens Cider. Wanita bernama asli Dina Rimandra Handayani itu juga merupakan direktur PT Indosarnia sekaligus pendiri brand Ambah Batik sejak 2016, guys. Meskipun belum ada bukti kuat maupun pernyataan resmi, kabar mengenai 3 wanita simpanan Ahmad Sahroni ini semakin ramai dibahas di media sosial. Banyak netizen menganggap skandal pribadi tersebut menambah daftar panjang kontroversi Sahroni yang belakangan dianggap tidak berpihak pada rakyat, guys. Makin banyak aja nih borok yang ketahuan. Gaji besar dari pajak rakyat ternyata dipakai untuk melihara bundi. Menurut kalian gimana, guys? Berdasarkan news dari suara.com, Bapak Sahroni ogah balik ke Indonesia, guys. Menurut kalian gimana? Beliau nggak akan mau balik ke Indonesia karena rumahnya sudah dijarah. Oh iya, buat kalian yang ambil itu tas lempang dia yang LV, di dalam tas lempang itu ada flash disk, ya. Flash disk dia itu berisi data-data penting orang-orang kementerian, pemerintahan, serta data-data penting internal yang ada di partai. Jadi buat kalian yang menemukan flash disk di dalam tas Louis Vuitton, tolong kirim aja ke beliau lewat perantara, karena nanti dikasih imbalan itu 100 juta. Karena berhubung beliau tidak akan balik lagi ke Indonesia, flash disk itu akan dikasih imbalan. Coba cari. Yang ngejar di rumah Sahroni udah ditangkepin, yang ngambil Iron Man juga udah dibalikin. Ini gimana ya? Bantu cekin teman-teman, valid nih berita. Wawayo. Ay 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 ay.
Inilah istri kesayangan Ahmad Sahroni. Istri kesayangan Ahmad Sahroni bernama Feby Belinda yang telah dikaruniai 2 orang anak. Ahmad Sahroni dan Feby Belinda juga terlihat selalu mesra. Keduanya pun tak segan menampilkan kemesraannya di media sosial. Update, ada 2 watch collection Ahmad Sahroni yang berhasil dijarah sama massa. Kalian bayangin, ada massa masuk ke rumahnya Ahmad Sahroni, dia berhasil ngambil 2 jam tangan ini. Yang pertama, ada RM McLaren Speedtail Limited. Nah, ini ada videonya. Itu dia di harga 10,2 miliar dari Chrono. Ini nanti bakal ada, di sini bakal ada ininya ya. Dan yang kedua, ada juga Patek Platinum Perpetual Calendar Salmon, dial Salmon. Itu dia kira-kira di 2,5 miliar. Jadi total collection dia yang berhasil dijarah itu ada 12,5 miliar. Saran gua buat yang ngambil nih jamnya 2 biji, saran gua sih sebenarnya lebih mending kalian kasih ke pihak yang berwajib, karena susah banget untuk dijual di Indonesia, karena maksudnya kita udah tahu nih barangnya ngambil dari mana dan lain-lain, karena itu pun juga ada pasalnya. Jujur gue penasaran sih sebenarnya. Kira-kira jam tangan yang mana lagi nih yang kira-kira berhasil diambil sama massa. Nanti coba kita cek lagi ya. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke. Nah ini ada berita bahwasanya Ahmad Sahroni cari investis. Waduh, kira-kira apa ya isinya guys ya? Kok bisa dia hanya mencari prestis katanya? Apa ada yang nemu tas lempang Louis Vuitton yang warna hitam katanya? Isinya ada prestis warna putih. Tasnya ambil aja, kembaliin FD-nya sama saya. Isinya data penting semua, sangat-sangat penting. DM ya, ada imbalan. Asik. Kira-kira apa sih isinya? Atau itu hanya jebakan saja guys? Karena biasanya ya tas-tas bermerek seperti Louis Vuitton, Gucci gitu ya, itu ada sertifikat gitu guys. Jadi kepemilikan lah gitu. Kalau barang-barang yang udah di atas 10 juta itu kayak udah ada pemilikan guys, jadi ada kartunya gitu guys. Nah ini kira-kira isi flashdisknya apa ya? Apakah itu hanya untuk memancing ya? Nah ini kita lihat seperti apa lagi, ada berita apa? Nah ini jam Sahroni yang mahal banget. Itu jam bukan punya kamu. Kalau nggak mau balikin, biar saya yang balikin aja. Nomor kontak di bio, tak kasih 10 juta. Maksudnya? Nah ini ada Astrid aku yang nangis lihat kondisi rumah di TikTok setelah dijarah massa. Aku lihat video ini ya, ada komentar tentunya dari para netizen, katanya kok nangisnya kayak pura-pura gitu katanya kata netizen, kata komentarnya kayak pura-pura gitu loh guys. Ini nggak tahu bener apa enggak ya. Tuh TikTok kayak anak kecil. Jangan diambil pusing, kita jogetin aja sih. Buat yang penasaran ngapain gue di Gang 6 Korea Selatan, tunggu aja. Kita lihat ada perubahan apa. Yang jelas ya terpaksa saya melakukan ini, jadi harap sabar ya. Jadi kita lihat perubahannya nanti guys. Halo. Halo. Kita bekerja pada rumah mereka, jadikanlah istana buat mereka bahagia. Mari kita Wah. Nah kita lagi guys. Kalian udah lihat belum permohonan maaf dari Uya Kuya? Nih yang ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam, untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami memahami bahwa apa yang terjadi ini mengakibatkan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia, terutama korban yang harus gugur dan terluka akibat bentrokan-bentrokan yang terjadi. Tidak ada sedikit pun niat dari kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh. Tapi janji saya, dari hati saya paling dalam, saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, bersungguh-sungguh untuk mewakili rakyat Indonesia sebagai anggota DPR RI. Beri saya kesempatan. Harusnya ya kalau merasa seperti itu ya datangilah korban gitu ya.
beri santunan gitu guys. Ini masih bersembunyi atau nanti mungkin kedepannya kalau sudah kondisinya sudah mulai ini, mungkin mereka bakal datangi para korban mungkin. Nah ini Uya jatuh sakit guys. Ini video lama, video baru nih. Tapi ini kayak berasa dia lagi tidur ya. Waduh. Tuh ya kan, pada takut kan? Nih RM11M udah dibalikin. Nanti tinggal nunggu si Iron Man nih balik kandang nih. Makanya barang mewah itu jangan diambil, tapi dibak. Waduh, Ketahuan ini part numbernya, ini part numbernya. Dan ada sertifikasi. Saya udah bilang pasti sama dia. kalau itu. Saya juga udah bilang sama dia Pak Imamudin, Kak, ini jam bukan hak kita. Bapaknya juga udah ngomong, kita pulangin ya. Abi udah ketemu Pak RT, Pak RW, udah ketemu perangkat juga ya. Jadi biar ini memang bukan hak kita juga Pak. Jadi nanti. Dan ini memang betul yang Bapak bilang ini limited edition ya. Saya juga nggak paham. Bapak waktu saya megang ini aja Pak, saya bingungnya gini, ini pakai jamnya gimana, kita namanya orang susah ya Pak, kita nggak tahu ya. Saya juga. Waduh. Setelah viral, akhirnya penjara jam tangan Richard Mille yang ditaksir dengan harga 11 miliar rupiah akhirnya dikembalikan melalui ibu dari anak yang menjara jam tangan tersebut. Proses pengembalian dilakukan oleh ibu dari anak yang menjara dan dengan pendampingan ketua RT setempat di Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priuk pada Senin 1 September 2025. Proses pengembalian jam tangannya Ahmad Sahroni yang bernilai 11 miliar dikembalikan melalui Bapak Imamudin dan didampingi dengan RT dan RW setempat. Waduh guys ya, itu dia guys ya, buat kalian yang kemarin menjara-jara tuh siap-siap ya, udah dipanggilin tuh ya, semua di penjara katanya guys ya. Nah, menurut kalian gimana tentang info ini? Punya reaksi atau komentar? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.